Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk studi kelayakan bisnis. Untuk part 10 ini kita mengidentifikasi faktor kritis berbagai studi kelayakan bisnis. Nah, kenapa kita membahas mengenai faktor-faktor kritis ini di dalam studi kelayakan bisnis ya? Jadi, setiap bisnis itu selalu memiliki mimpi untuk dapat mengekspansi bisnisnya atau memperlebar atau memperluas jaringan bisnisnya di sini. Nah, kita kembali pada intinya dulu. Pada sebuah bisnis yang berjalan, yang sudah berjalan atau bisnis baru, kita selalu harus mengevaluasi sebuah kelayakannya. Apakah bisnis ini layak untuk dikerjakan sesuai dengan kriteria-kriteria poin-poin yang sudah dijelaskan pada part sebelumnya, itu ya, ataukah tidak, gitu. Jadi berdasarkan pengalaman, ya, karena saya juga menjalani sebuah bisnis, gitu. Jadi saya memiliki bisnis yang menurut saya sudah dalam grafiknya itu landai ya, gitu. Karena masa hype-nya sudah berlalu seperti itu. Ketika ada rival bisnis lain yang berbisnis hal yang sama dengan saya dan langsung membuka beberapa cabang atau membuka beberapa gerai sekaligus, di situ saya berpikir kembali, gitu kan, apakah bisnis ini masih layak, gitu kan. Sedangkan pada grafik penjualan atau grafik pertumbuhan dari bisnis ini itu sudah landai, gitu ya. Untuk mau menaikkan lagi di posisi puncak itu sudah sulit karena masa bisnisnya sudah usang lah, gitu, karena sudah lingkungan ekonomi, teknologi sudah jauh dari 10 tahun yang lalu. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lagi, karena bisnis yang sudah berjalan beberapa tahun lalu belum tentu juga masih cocok, masih bisa dikerjakan pada masa sekarang, gitu kan ya. Jadi bisa dikatakan apakah ini layak dikerjakan atau tidak untuk bisnis baru, sehingga bisa menjadi sebuah kunci jawaban untuk sebuah bisnis, apakah ini bisa dilakukan ekspansi atau perluasan bisnis seperti itu. Selanjutnya, yang pertama aspek yang akan kita bahas yaitu aspek pasar. Nah, ada beberapa poin mengenai aspek pasar yang menjadi faktor-faktor kritis yang harus kita pahami. Yang selain pahami, kita harus benar-benar menguasai dan sudah melaksanakan juga. Untuk aspek pasar pertama yaitu perencanaan dan pendahuluan, di mana di dalam perencanaan sebuah pendahuluan kita juga harus tahu alternatif keputusan yang pernah kita buat sebelumnya, gitu. Kenapa kita merencanakan hal ini? Kenapa kita merencanakan keputusan ini untuk dikerjakan? Kenapa harus ada perencanaan baru setiap periodnya, misal seperti itu. Dan perencanaan itu merupakan sebuah jawaban atau hasil dari evaluasi dari permasalahan yang pernah atau sedang dihadapi sebuah perusahaan. Nah, kemudian ada tahap riset, ya, di mana tahap riset ini muncul ketika sebuah perusahaan itu ingin mengetahui posisi pasar dari sebuah produk, dari produk mereka atau layanan mereka, atau juga ingin mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh perusahaan terhadap produk atau layanan mereka. Nah, sumber data yang digunakan di sini. Jadi perusahaan memiliki sebuah
tenaga kerja mungkin ya, yang ahli di bidang riset dan sumber data yang digunakan itu menggunakan apa. Nah, ini kaitannya erat dengan yang namanya statistik. Nah, dengan sumber data yang digunakan itu juga ada kelebihan dan kelemahannya, itu pasti dengan beberapa atau adanya standar error nanti dan kesalahan-kesalahan minimum mungkin yang tentunya data tersebut masih tetap bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal yang sangat ingin diketahui perusahaan dan juga mungkin ingin mengetahui perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Aspek pasar selanjutnya yaitu tahap implementasi. Jadi pada tahap implementasi di sini masalah kritis yang dihadapi itu menyangkut pengumpulan data. Ya. Jadi karena ada riset pasti kita harus ada implementasinya yaitu pengumpulan data. Nah, ini memang pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan yang dimana kita harus bisa mengumpulkan data yang sinkron dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada screening data, tabulasi, dan komputasi data. Nah, ini masalah kritis. Sehingga perusahaan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah ini dan menyediakan tenaga-tenaga ahli yang mampu untuk menganalisis masalah kritis ini. Kemudian menentukan sampel dan pengumpulan data. Nah, ini penentuan sampel ini masih lekat di mata kuliah statistik ya. Jadi bagaimana kita menentukan sampel yang ingin kita gali, informasinya lebih dalam sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk aspek pasar selanjutnya yaitu di sini cara atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ini bagaimana caranya kita dapat mengumpulkan data? Apakah menggunakan interview personal? Apakah menggunakan wawancara gitu ya, tanya jawab dengan seseorang atau pelanggan atau customer dari produk atau layanan perusahaan mungkin bisa ya. Kemudian kuesioner. Nah, ini memang kalau kuesioner sedang hype ya, maksudnya banyak digunakan. Memang ada kelemahan dan kelebihannya ketika kita menggunakan kuesioner. Akan tetapi ini sebuah pilihan saja, mana yang lebih tepat untuk menggali informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan pasar dan sisa pasar yang tersedia. Dan ini kita memang benar-benar tidak boleh terlalu optimis ya dalam memproyeksi keadaan pasar. Sehingga apabila kita terlalu optimis, kita akan terjebak dalam sebuah project-project yang mungkin akan membuat perusahaan menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Oleh karena itu kita juga harus memikirkan banyak hal yang mungkin menjadi kendala ya terhadap kendala-kendala yang ada di pasar seperti itu, atau mungkin pesaing produk atau layanan kita di pasaran seperti apa. Nah, oleh karena itu bagaimana metode yang digunakan itu tepat dan memang menggambarkan kebutuhan, menggambarkan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau diharapkan oleh perusahaan. Nah, untuk aspek kritis lainnya yang ingin kita bahas selanjutnya yaitu aspek teknis. Jadi di mana aspek teknis ini kita juga harus lebih detail mengetahui, memahami, dan menganalisis. Satu poin pertama yaitu bahan baku. Nah, kita mendapatkan bahan baku dari mana? Kemudian apakah kita punya second supplier atau beberapa supplier yang bisa memberikan atau mensuplai bahan baku kepada pabrik kita, industri kita, atau perusahaan kita. Kemudian tenaga kerja juga. Apakah tenaga kerja yang kita butuhkan untuk industri ini langka atau banyak? Nah, bagaimana jika
tenaga-tenaga yang dibutuhkan itu langka. Nah, itu juga menjadi sebuah PR yang perlu untuk dianalisis lebih dalam. Misal fasilitas pendukung. Di sini ada fasilitas pendukung yaitu sarana transportasi, telekomunikasi, pembangkit tenaga, dan persediaan air yang cukup. Nah, bagaimana untuk memenuhi hal tersebut? Misal air yang cukup. Ketika kita menggunakan PDAM saja itu tidak mencukupi proses kegiatan industri. Kemudian tenaga, pembangkit tenaga. Misal pembangkit tenaga listrik kita, berapa watt yang kita butuhkan untuk menjalankan proses operasional industri. Kemudian telekomunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pihak dalam dan pihak luar dengan lancar tanpa adanya kendala. Kemudian juga transportasi. Kita juga harus memiliki banyak-banyak rekanan secara eksternal untuk transportasi. Selain itu, kita juga harus memiliki transportasi internal yang dapat membantu proses operasional sebuah industri. Kemudian poin 2 yaitu schedule operasi atau produksinya. Bagaimana kita membuat sebuah schedule atau jadwal operasional sebuah industri. Misal pabrik ya di sini. Bagaimana runtutan prosedurnya, bagaimana runtutan penjadwalannya. Nah, itu detail sekali karena ini merupakan aspek teknis di lapangan. Dan ini memang harus betul-betul dianalisis lebih dalam sehingga tidak terjadi bentrok atau crash saat proses operasional sedang berlangsung. Kemudian yaitu berapa kapasitas produksi optimal. Jadi kita mengetahui berapa produk yang bisa kita hasilkan perharinya untuk skala industri yang akan kita kerjakan. Misal seperti itu. Misal seharinya mampu 10.000 pieces, nah, seperti itu. Maka ini benar-benar angka 10.000 merupakan angka yang benar-benar valid atau ketepatannya di atas 70%, sehingga kita bisa memberikan estimasi terhadap aspek keuangan kelak dan juga kepada investor. Kemudian masalah material handling. Material handling ini berhubungan dengan apakah produk-produk yang kita produksi nanti atau layanan yang kita produksi itu merupakan produk yang hanya custom atau sesuai permintaan pelanggan atau bisa diproduksi secara massal. Nah, ini cara handlingnya pun memang berbeda-beda karena akan terkait dengan bahan-bahan yang nanti kita gunakan seperti itu. Jadi bagaimana cara menghandling material ini. Kemudian poin kelima yaitu penentuan letak pabrik atau lokasi. Jadi penentuan letak pabrik atau lokasi pabrik ini memang benar-benar harus dipikirkan matang-matang ya. Di mana lokasi pabrik itu memang harus sesuai dengan peraturan atau kebijakan pemerintah setempat mengenai tata lokasi sebuah daerah. Nah, di situ. Selain itu kita juga harus bisa memilih letak atau lokasi pabrik yang mampu dijangkau oleh pihak eksternal seperti itu. Jadi bisa mengurangi biaya. Telah bisa mengurangi biaya operasional atau variabel dari sebuah produk. Kemudian bagaimana organisasi dan badan pengelolanya. Untuk bagaimana organisasi dan badan pengelolanya, nah kita akan bahas ini. Jadi perusahaan atau industri yang menjadi sebuah proyek ini, apakah ini merupakan sebuah proyek di bawah naungan pemerintah atau di bawah naungan swasta. Nah, ini merupakan sebuah gambaran ya, gambaran tentang pengelolaan, badan pengelolaan yang mengelola proyek tersebut. Selain itu juga terkait dengan
pengelolaan tenaga kerja. Nah, ketika dikelola oleh pemerintah, sistemnya akan menjadi seperti apa, dan ketika dikelola oleh swasta nanti sistemnya seperti apa. Ketujuh adalah peralatan yang akan dipergunakan. Nah, untuk peralatan yang akan digunakan, jadi kita bisa menganalisis alat-alat apa yang bisa kita gunakan sesuai dengan nilai investasi yang sudah ditetapkan. Ketika nilai investasi yang sudah ditetapkan itu mampu untuk membeli peralatan-peralatan yang canggih, maka bisa untuk direalisasi menggunakan peralatan atau mesin dengan kecanggihan yang tinggi. Dan apabila mungkin investasi yang didapatkan atau yang anggaran yang digunakan untuk pembelian mesin itu rendah, ya mungkin kita harus membeli mesin yang kapasitasnya masih rendah gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan antara kebutuhan kita dan keuangan kita. Selain itu, pada poin ke-8 di sini kita menyebutnya yaitu rencana pengembangan jangka panjang. Apakah proyek ini bisa atau mampu untuk bertahan dengan masa ke masa atau bertahan long lasting ya bisnis ini, di mana rencana pengembangannya kita harus tentukan supaya kita tidak tertinggal jauh dengan pesaing-pesaing bisnis lainnya. Kenapa? Karena apabila kita tidak memiliki rencana pengembangan jangka panjang, bisa menjadikan proyek ini atau bisnis ini bisa tidak bertahan lama. Ketidakbertahanan ini karena kita tertinggal jauh dari pesaing-pesaing kita yang sudah memiliki tim pengembangan sebuah produk atau layanan, memiliki tim R&D sendiri, sehingga ini yang membuat mereka lebih cepat untuk mengembangkan sebuah produk dan atau mengembangkan bisnis sebuah perusahaan. Jadi intinya untuk aspek teknis di sini yaitu seberapa besar ketepatan dalam penentuan biaya atau HPP sebuah produk ya. Jadi detail-detail yang kita bicarakan tadi itu ujung muaranya adalah ketepatan menentukan HPP di situ. Jadi kita tidak boleh miss dalam perhitungan HPP, karena untuk proses industri menghasilkan produk itu melalui beberapa proses yang panjang, sehingga kita memang harus memiliki ketelitian dan ketepatan dalam memperhitungkan setiap proses. Mungkin juga di tengah proses kita memiliki sisa produksi atau penyusutan produksi, itu bisa saja terjadi, dan itu memang harus diperhitungkan secara teliti supaya produk-produk dikeluarkan dengan harga yang wajar dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor kritis yang harus kita perhatikan pada aspek keuangan. Di sini poin pertama adalah penentuan biaya investasi, di mana penentuan biaya investasi ini sebenarnya kita tidak bisa lepas dari aspek teknis yang ingin kita gunakan ya. Jadi di mana aspek teknis tersebut yang kita bangun, nah ini akan mempengaruhi biaya investasi. Misalnya dalam aspek teknis kita menggunakan alat-alat yang otomatisasi dan terkini misal, sehingga mempengaruhi biaya investasi yang dikeluarkan untuk mewujudkan aspek teknis tersebut, sehingga otomatis biaya untuk investasi semakin besar. Selanjutnya mengenai penentuan biaya operasi.
Jadi penentuan biaya operasional ini pada aspek keuangan itu berkaitan dengan tingkat inflasi ya, seperti itu. Jadi misal sekarang kondisinya adalah biaya-biaya semakin meningkat. Misal biaya listrik kita meningkat, kemudian pajak kita meningkat, kemudian bahan baku juga meningkat. Otomatis peningkatan biaya-biaya operasional ini berpengaruh dengan penentuan harga produk yang nantinya produk tersebut dapat survive di lapangan, di masyarakat atau tidak. Sehingga kita juga memang sangat perlu sekali untuk mengetahui dan mengevaluasi beberapa perubahan terkait dengan biaya-biaya yang harus kita keluarkan dalam suatu proses operasional. Selanjutnya mengenai perkiraan aliran kas. Di sini ada perkiraan aliran kas. Nah, kita penting untuk mengetahui aliran kas di sebuah perusahaan. Kenapa? Nah, ini membuktikan bahwa kas itu bagaikan darah di sebuah perusahaan. Nah, jika darahnya ini tidak ada, maka kita tidak bisa mensuplai organ-organ lainnya. Ya, di mana misal organ lainnya adalah kita memiliki tanggungan yang harus dibayar pada bulan depan. Nah, apabila darah ini habis untuk investasi pada bulan yang lalu, otomatis tanggungan yang harus dibayarkan pada bulan depannya itu tidak mampu bayar atau gagal bayar. Nah, ini sama dengan aliran kas ya. Apabila kas tidak bisa, maksud saya darah tidak bisa mengalir kepada jantung, misal gitu ya, tidak bisa mengalir. Nah, otomatis kebutuhan akan darah ini tidak terpenuhi. Nah, otomatis lagi bahwa proses operasional akan terhambat. Dampaknya apa? Bisa jadi dampaknya karena kita keterlambatan membayar kewajiban kita, itu bisa jadi kita bisa putus kontrak atau tidak diperpanjang kontrak untuk bekerja sama dengan supplier seperti itu, karena kita sudah melampaui tempo perjanjian. Itu bisa terjadi. Atau bisa juga kerugiannya, misal kita ditambahkannya sebagai biaya kerugian, prosentase biaya kerugian karena telat membayar, itu juga bisa, sehingga harga bahan yang kita beli pada bulan yang lalu itu menjadi mahal, tidak sesuai lagi karena ada penambahan biaya kerugian keterlambatan pembayaran seperti itu. Selain itu, aspek keuangan lainnya yaitu yang harus kita kritisi lagi mengenai pemenuhan kebutuhan dana. Jadi untuk sebuah proyek itu seperti yang sudah kita bahas di slide yang sebelumnya, bahwa sumber-sumber modal yang mendanai sebuah proyek itu dari mana. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dana tersebut itu sangat mempengaruhi minat dan juga sangat mempengaruhi dengan resiko yang ditimbulkan nanti. Jadi memang sumber-sumber dana itu memiliki resikonya masing-masing. Entah itu dari modal asing atau juga dari modal pribadi. Mungkin kalau modal pribadi ya kita mungkin hanya bisa berhenti atau sementara mengelola uang atau dana yang ada untuk proyek itu dulu sampai beberapa tahun. Jadi kita tidak bisa menggunakan dana tersebut untuk hal-hal ya lain, hanya di keep di proyek ini saja. Sedangkan kalau modal asing, misal kita itu mengajukan kredit ke sebuah bank, ya mungkin konsekuensinya kita juga harus membayarkan bunga setiap bulannya, seperti itu. Atau mungkin konsekuensinya juga misal kita
ingin membutuhkan dana 1M, mungkin yang carinya cuma 700 juta atau 600 juta. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan yang diinginkan untuk sebuah proyek. Dan ada juga konsep penilaian. Kita sudah belajar mengenai konsep penilaian pada slide yang selanjutnya, yaitu biasanya menggunakan PV period, IRR. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus kritisi untuk mengetahui apakah melalui metode-metode penelitian itu sebuah proyek itu layak untuk ekspansi atau tidak, seperti itu, atau layak dikerjakan atau tidak. Dan juga aspek ekonomi secara nasional. Jadi apakah proyek atau bisnis tersebut apabila kita kerjakan, apakah nanti akan memiliki dampak positif terhadap aspek ekonomi secara nasional. Nah, ini apakah bisa meningkatkan nilai ya, nilai masyarakat dalam berbisnis seperti itu, ataukah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat apabila kita mengerjakan proyek di sini. Nah, kita lanjut pada aspek sosial. Jadi intinya pada aspek sosial itu seberapa jauh respon masyarakat di sekitar proyek terhadap dilaksanakannya sebuah proyek. Jadi bagaimana responnya? Apakah menolak, apakah menerima, ataukah masih banyak permasalahan yang harus dituntaskan apabila kita membangun sebuah proyek di wilayah tersebut. Nah, ini merupakan sebuah kajian yang memang harus diseriusi apabila untuk proyek tersebut itu diharapkan menjadi lebih berkembang dan lebih besar lagi, agar tidak ada gesekan di masyarakat sekitar mengenai keberadaan proyek tersebut. Maka kesimpulan dari semua ini yaitu faktor kritis dalam aspek studi kelayakan bisnis sangat bergantung pada kedalaman analisis yang dikehendaki. Untuk investasi yang berskala besar mensyaratkan tingkat ketelitian dan kedalaman yang tinggi sehingga faktor kritis juga akan lebih besar. Maka di sini kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat umum sebelum membangun sebuah proyek, kita itu harus benar-benar kritis, gitu ya. Kita harus memperhitungkan segala sisinya supaya kita memiliki nilai tambah atau dapat berdaya saing dengan produk-produk atau layanan di pasar yang luas ini, sehingga kita mampu berdaya saing dan produk atau layanan kita bisa long lasting, jadi dapat dinikmati dengan jangka waktu yang panjang dan menghasilkan payback period yang lebih cepat mungkin, atau dengan laba yang sangat memuaskan bagi para investor.